Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berkesempatan lagi untuk melakukan kajian, melakukan eksplorasi hikmah-hikmah dari kitab suci kita Al-Qur'an Al-Karim. Khususnya dalam beberapa episode yang terakhir ini kita sedang melakukan kajian tentang fenomena munculnya kehidupan di planet istimewa, planet bumi ini. Dan lebih khusus lagi, kita menyoroti bagaimana munculnya kehidupan manusia, peradaban yang tertinggi di planet bumi ini yang dimana kita berada di dalamnya. Di episode-episode yang lalu dan khususnya di episode yang baru lalu, episode 22, kita sudah membahas tentang penciptaan Nabi Adam dalam versi Al-Quran. Karena memang versinya banyak. Ada yang versi dari kitab suci yang lain. Ada versi dari kisah-kisah Israiliyat. Ada versi dari catatan sejarah, hadis. Ada versi dari dalam Al-Quran, ada versi dari ilmu pengetahuan. Karena itu kita akan mencoba mengambil sudut pandang yang paling otoritatif, yaitu dari Al-Quran Al-Karim. Di episode yang lalu kita sudah mengambil belasan ayat dari dalam Al-Quran untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan holistik tentang munculnya makhluk atau manusia ya, yang selama ini difahami sebagai manusia yang pertama di planet bumi ini. Tetapi kita sudah melakukan kajiannya di episode sebelumnya lagi, di episode 21, bahwa sejarah ya, pencocokan antara informasi sejarah dengan Al-Quran itu tidak klop, yang kemudian mengarah kepada kesimpulan bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji belasan ayat dari dalam Al-Quran yang kemudian juga menunjukkan bahwa versi Al-Quran ya, yang ini akan kita tuntaskan pada kesempatan kali ini, bahwa versi Al-Quran itu menunjukkan memang Adam itu bukan manusia pertama, melainkan manusia yang sudah berada dalam generasi kesekian di dalam peradaban manusia modern. Dan yang lebih menarik lagi kemudian ayat-ayat Al-Quran mengatakan ada mekanisme umum yang dijelaskan oleh Al-Quran bahwa manusia dan termasuk Nabi Adam itu diciptakannya tidak secara tiba-tiba, yaitu tanah yang dibentuk seperti bentuk manusia, kemudian diucapi kun fayakun, kemudian jadilah tiba-tiba menjadi manusia seutuhnya. Kita sudah membahas sebagiannya di episode yang lalu, bahwa Al-Quran menunjukkan Adam itu adalah bagian dari proses manusia kolektif secara keseluruhan, di mana ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang manusia itu menunjukkan proses ya, menunjukkan proses, bukan tiba-tiba dari tanah yang dibentuk kun fayakun langsung menjadi sebentuk manusia yang hidup, melainkan ada prosesnya. Nah, hari ini saya akan menunjukkan tambahan ayatnya lagi yang akan mengarahkan kita kepada pemahaman lebih detail lagi, lebih komprehensif dan lebih holistik, bahwa Nabi Adam itu adalah bagian dari penciptaan manusia secara kolektif yang tidak secara khusus berbeda dengan manusia pada umumnya. Untuk itu saya akan seperti biasanya mengambil poin-poin dari pembahasan di episode yang lalu. Kita ambil beberapa ayatnya untuk menyambungkan kajian kita supaya tidak terputus ya, kesimpulannya itu tidak parsial tetapi seutuhnya atau lebih holistik. Ayat yang pertama adalah yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Dan dia yang menciptakan manusia dari air. Ayat ini sudah kita bahas di episode yang lalu. Saya cuma ingin menyimpulkan bahwa Al-Quran menginformasikan
bukan cuma dari tanah, tetapi manusia itu juga disebut diciptakan dari air. Dialah Allah yang menciptakan manusia menggunakan kata basyara, itu dari air. Minal ma'i basyara, dari air manusia itu. Jadi ini tidak boleh dinafikan seakan-akan selama ini yang diekspos secara eksplisit itu adalah manusia dari tanah, padahal Al-Quran juga mengatakan manusia itu dari air. Ya, ini poin satu. Dengan cara ini atau dengan adanya informasi ini, kita kemudian tidak boleh hanya mengambil sumber atau bahan dasar tanah sebagai satu-satunya dari bahan dasar manusia itu, melainkan manusia ini selain dari tanah juga diciptakan dari campuran dengan air. Oke. Nah, ayat yang kedua yang menunjukkan dalam sekian banyak ayat bahwa memang selain air juga diciptakan dari tanah. Tetapi tanahnya bermacam-macam. Ada tanah yang disebut sebagai tin. Ada tin yang sudah berproses menjadi tinil lazib. Ada yang sudah berproses menjadi sol-sol. Ada berproses menjadi sol-sol min hama'im masnun. Ada lagi turab, ada lagi segala macam tanah. Ada beberapa jenis tanah yang disebutkan oleh Al-Quran. Tentu kita tidak bisa hanya mengambil salah satu tanah ya, yang kemudian digambarkan berdasar bentukan dari tanah itulah Allah menciptakan manusia dan kemudian langsung hidup. Ya, jadi dengan demikian manusia bukan cuma terbuat dari air, melainkan dari air ditambah berbagai jenis tanah yang disebutkan oleh Al-Quran itu. Nah, lebih menarik lagi kalau kita kemudian meng-cross-check dengan ayat yang lain lagi, bahwa ternyata tanah itu bukan dalam bentuk mentahan begitu ya. Tanah diambil dalam bentuk mentahan apa adanya, kemudian dibentuk jadi patung atau semacam bentuk manusia, kemudian kun fayakun jadi hidup. Bukan, karena ayat-ayat yang lain mengatakan bahwa berbagai macam jenis tanah itu disaripatikan, sehingga muncul dalam berbagai ayat bahwa manusia itu tubuhnya terbentuk dari saripati tanah. Di antaranya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Jadi jangan cuma berdasar ayat-ayat yang mengatakan dari tanah yang dibentuk kemudian kita mengambil kesimpulan tanah mentahan itu dibentuk ya sebentuk manusia kemudian jadilah manusia yang hidup. Bukan, karena ayat-ayat yang lainnya mengatakan itu disaripatikan. Jadi ada komponen airnya, ada saripati dari tin, ada saripati dari lumpur yang hitam yang berbau, ada tanah liat kering, dan seterusnya. Itu secara kimiawi sebetulnya menunjukkan adanya unsur-unsur hara di sana. Ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, nitrogen, dan seterusnya ya. Detailnya saya jelaskan di buku saya yang berjudul Ternyata Adam Dilahirkan itu ya. Karena kalau kita bahas ini akan mengambil porsi yang cukup banyak. Apa saja jenis tanah itu yang disebut oleh Al-Quran itu ya. Oke. Jadi yang diceritakan oleh Al-Quran adalah semua jenis tanah dan kemudian air itu disaripatikan seperti diceritakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 itu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya telah kami ciptakan al-insan, ya manusia secara keseluruhan, al-insan min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Jadi tidak tanah mentahan begitu Al-Quran menceritakannya, dan ini terjadi pada seluruh manusia. Nah, kita lanjutkan lagi mengambil ayat-ayat yang sudah kita bahas itu untuk melengkapi pemahaman kita bahwa ternyata di surat yang berbeda, ayat yang berbeda, Allah menggambarkan proses pensaripatian itu adalah dengan cara menumbuhkan dari bumi. Ya, ini diceritakan dalam surat Nuh ayat 17.
Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kalian dari bumi dengan cara tumbuh yang sebaik-baiknya. Jadi ada prosesnya yang diibaratkan, digambarkan seperti tumbuhnya pohon atau nabati ya, atau tanaman. Bahwa pensaripatian unsur-unsur yang ada di berbagai macam jenis tanah itu kemudian disaripatikan dengan semacam tumbuhnya tanaman, di mana akar tanaman itu mengambil saripati dari dalam tanah jadi buah, jadi daun, ya, jadi sayuran, jadi buah-buahan yang dimakan, jadi biji-bijian dan sebagainya. Semua itu adalah saripati tanah yang ketika dimakan oleh makhluk hidup dan kemudian dimakan juga oleh manusia, maka saripati itu kemudian menjadi tubuh kita. Jadi tubuh kita ini adalah saripati tanah bumi, termasuk di dalamnya ada airnya. Ya, jadi itu adalah sebuah proses yang panjang. Nah, maka ketika kita sudah memahami sejumlah ayat seperti ini, ketika kita bicara tentang Nabi Adam itu adalah bagian dari konteks yang kolektif ini. Bahwa yang disebut manusia itu ya termasuk Nabi Adam. Sehingga proses yang digambarkan Al-Quran, kaidah umum dari penciptaan manusia, di mana itu berproses, itu juga termasuk kepada Nabi Adam. Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Sajdah ayat 7 dan 8. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia al-insan dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunan manusia dari saripati air yang hina. Ayat ini seringkali dipakai sebagai penjelas bahwa manusia yang pertama diciptakan dari tanah dan berikutnya keturunannya dari saripati air yang hina, itu dari sperma dan ovum. Tetapi kalau kita menggunakan platform pemahaman yang sudah kita bahas itu, bahwa seluruh manusia itu memang dimulai dari tanah, bukan cuma Adam. Jadi ayat ini sesungguhnya klop, bukan sebuah perkecualian, tetapi klop dengan berbagai ayat, ya belasan bahkan puluhan ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa awal mula penciptaan manusia atau asal manusia itu ya memang dari tanah. Kemudian setelah itu proses berikutnya adalah menjadi nutfah, saripati air yang hina. Jadi dari saripati tanah kemudian terbentuklah saripati air yang hina, yang dimaksudkan itu adalah nutfah. Jadi bagi saya sesungguhnya ayat ini tidak spesifik menggambarkan Nabi Adam, karena di situ juga tidak menyebut nama Adam, melainkan menyebut al-insan secara kolektif. Bahwa al-insan secara kolektif itu memang dimulai penciptaannya ya dari tanah yang disaripatikan, dicampur dengan air, ditumbuhkan ya. Kemudian saripati itu dimakan oleh makhluk manusia, kemudian menjadi saripati air yang hina. Oke, sahabat sekalian. Jadi sampai di sini kita telah melakukan penyimpulan terhadap apa yang sudah kita bahas di episode yang lalu, dan saya tambahkan beberapa di situ untuk memberikan penegasan bahwa Nabi Adam itu sesungguhnya mekanisme penciptaannya tidak berbeda dengan penciptaan manusia pada umumnya, yaitu dari tanah kemudian disaripatikan masuk ke dalam tubuh menjadi saripati air yang hina, kemudian diproses di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, untuk menegaskan ini kita ambil lagi ayat-ayat yang berbeda, ya, yang semakin eksplisit menjelaskan bahwa Nabi Adam itu adalah bagian dari mekanisme umum, mekanisme lazimnya penciptaan manusia yang diceritakan dalam belasan atau puluhan ayat di dalam Al-Quran. Nah, di beberapa ayat berikut ini Allah menjelaskan tentang secara spesifik yang menuju kepada penciptaan Nabi Adam itu. Oke, yang pertama kita ambil ayat dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 13. Bahwa secara umum mekanismenya memang al-insan itu diciptakan di dalam rahim.
Ya, di sana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun 12 dan 13 ini, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan semua manusia, al-insan, dari suatu saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Poin penting dari ayat ini adalah diciptakan dari saripati tanah, kemudian jadi saripati yang ada di dalam tubuh manusia dan ditempatkan prosesnya di dalam rahim. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, di tempat yang kokoh. Yang dimaksudkan di situ adalah rahim. Nah, ini diperjelas lagi oleh firman Allah di ayat yang berbeda. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat 5. Kalau di Al-Mu'minun itu bicara tentang tempatnya di rahim, maka di Al-Hajj ini Allah menceritakan prosesnya di dalam rahim itu seperti apa. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab, summa min nutfah, summa min alaqah, summa min mudghah, mukhallaqati wa ghairi mukhallaqati linubayyina lakum wa nukirru fil arhami man nasya'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla. Hei manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan dari dalam kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal alaqah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tempatkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi. Ayat ini sangat menarik karena dua hal, ya. Yang pertama menggunakan kata jamak. Kalian, kamu sekalian itu diciptakan dari tanah. Jadi bukan cuma Nabi Adam. Kalian semuanya ini diciptakan dari tanah, kemudian disaripatikan, ditempatkan di dalam rahim, kemudian prosesnya dari nutfah menjadi segumpal alaqah, menjadi mudghah yang jadi atau tidak jadi, ya, sempurna dan tidak sempurna, dan seterusnya sampai dikeluarkan menjadi seorang anak atau seorang bayi. Jadi ayat ini menjadi kaidah umum bahwa manusia itu memang ya dari tanah, gitu ya. Bukan hanya Nabi Adam, itu kepada siapa saja. Ayatnya banyak yang sudah kita bahas itu, ya. Jadi poin pentingnya adalah kaidah umum yang diceritakan oleh Al-Qur'an, semua manusia itu dari tanah, tapi tidak melalui proses yang seketika, melainkan proses yang sangat panjang di mana disaripatikan dan kemudian diciptakan, dibentuk oleh Allah di dalam rahim. Oke, semakin jelas lagi, kita ambil ayat yang berbeda yang mengatakan bahwa memang dibentuknya itu bukan di luar rahim, melainkan di dalam rahim. Di dalam surat Ali Imran ayat 6 sekali lagi Allah mengatakan dan memberikan penegasan dengan kalimat-kalimat yang lebih spesifik bahwa manusia ini memang dibentuknya, ya, dibentuk, diciptakan dan dibentuk rupanya, tubuhnya itu di dalam rahim, ya. Surat Ali Imran ayat 6 itu berbunyi begini. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk tubuh kalian di dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Semakin gamblang, ayat ini menjelaskan bahwa pembentukan tubuh manusia itu memang di dalam rahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Itu menggunakan kata jamak, kum, bukan ka. Kalau menggunakan kata ka, tunggal, maka itu hanya menunjuk kepada seseorang. Tetapi di sini Allah menggunakan kata yusawwirukum fil arham. Allah membentuk tubuh kalian di dalam rahim.
tentang pembentukan tubuh manusia di dalam rahim itu semakin jelas ketika kita membaca surat Al-A'raf ayat 10 dan 11, di mana Allah mengkaitkan pembentukan manusia di dalam rahim itu bukan cuma kaidah umum terhadap manusia pada umumnya, melainkan juga menyinggung kepada penciptaan Nabi Adam. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagi kalian di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kalian bersyukur. Ayat ini bercerita manusia secara kolektif yang ditempatkan oleh Allah di muka bumi ini. Walaqad makannakum fil ardi. Dan sungguh kamilah yang menempatkan kalian, itu menggunakan jamak, makannakum, bukan makannaka, cuma satu, tetapi kolektif, fil ardi. Dan Allah menyediakan sumber-sumber kehidupan, sumber penghidupan di mana semuanya sudah tersedia sehingga terjadi proses kehidupan yang sustainable, yang bisa berkelanjutan. Nah, menariknya ketika dilanjutkan di ayat 11-nya, Allah mengkaitkan ini dengan Nabi Adam. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian, lalu kami membentuk tubuh kalian. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ayat ini menjadi sangat menarik karena mencampurkan antara cerita atau informasi manusia kolektif dengan kasusnya Nabi Adam yang tunggal. Sehingga kita tidak bisa memisahkan bahwa yang tunggal itu adalah bagian dari yang kolektif itu. Allah memulainya dengan kalimat walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sungguh dan sungguh, walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami telah menciptakan kalian, itu menggunakan jamak. Summa sawwarnakum, kemudian kami membentuk tubuh kalian. Kata sawwarnakum ini mengingatkan kita kepada ayat yang sebelumnya tadi. Yusawwirukum, Allah membentuknya di mana? Fil arham, di dalam rahim. Kenapa ini dikaitkan ke sana? Karena sama-sama jamaknya. Bahwa penciptaan manusia kemudian dibentuk itu berada di dalam rahim. Tetapi kemudian Allah langsung mengatakan di ayat ini, sambungannya ini, summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat itu supaya bersujud kepada Adam. Ini kan menarik nih. Ternyata Adam itu adalah contoh kasus saja dari sebuah mekanisme yang pada umumnya sudah diceritakan oleh Al-Quran. Dialah Allah ya yang menciptakan, walaqad khalaqnakum, Allah menciptakan kalian, summa sawwarnakum, kemudian membentuk kalian di mana? Fil arham, ya dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya itu. Kemudian ketika proses penciptaan di dalam rahim itu, Allah mengatakan kepada malaikat, summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Para malaikat bersujud dalam proses penciptaan, ya, menghormati, memuliakan makhluk yang diciptakan oleh Allah di dalam rahim itu. Mereka menghormati kecuali iblis. Sahabat sekalian, ayat ini sangat eksplisit mengatakan bahwa sesungguhnya penciptaan Adam itu ya di dalam rahim sebagaimana manusia pada umumnya. Bahwa manusia pada umumnya itu dimulai dari tanah, iya. Dari air, iya. Dari saripati tanah yang jumlahnya banyak itu, iya. Ditumbuhkan dari tanah bumi, iya. Disaripatikan ke dalam tubuh makhluk hidup, iya.
dan kemudian diproses di dalam rahim mengikuti sunatullah, mulai dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah dan seterusnya, kemudian lahirlah menjadi seorang bayi. Nah, ternyata Nabi Adam itu juga diklasifikasikan di dalam kelompok ini. Memang kalau kalian melihat di dalam terjemahan ya, maka Anda akan mendapat ini seakan-akan kisah penciptaan Nabi Adam. Karena terjadi penerjemahan yang menurut saya tidak tepat atau mungkin disengaja supaya terkesan ini adalah penciptaan Nabi Adam. Yaitu ketika teksnya berbunyi walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami Allah telah menciptakanmu Adam. Ya, di situ menggunakan kata kamu, menciptakanmu atau menciptakan kamu, padahal seharusnya menciptakan kamu sekalian. Jamak. Summa sawwarnakum itu juga diterjemahkan sebagai membentuk kamu, padahal seharusnya membentuk kalian. Nah, karena kalau ini kalian, kemudian berikutnya ini Nabi Adam, itu menjadi dianggap tidak klop. Ya, kita tidak bisa begitu. Seharusnya tetap pada teks aslinya bahwa Allah menciptakan kalian manusia, membentuk tubuh kalian, dan itu di dalam rahim, dan kemudian Allah berkata kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Bersujudlah mereka kecuali iblis. Jadi Anda sudah menangkap ini, sesungguhnya Al-Quran secara eksplisit itu mengatakan Nabi Adam itu cuma contoh kasus dari seluruh proses yang alamiah sebagaimana terjadi pada manusia lainnya, yaitu dari saripati tanah atau tanah yang disaripatikan kemudian masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian ditempatkan di dalam rahim, kemudian diproses untuk menjadi bayi, dan terlahirlah seorang manusia termasuk Nabi Adam. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu kajian kita kali ini ya, karena waktu, tapi akan kita lanjutkan bagaimana penjelasan ilmiahnya, sehingga Al-Quran ya dengan informasi dari sains itu sesungguhnya tidak berbeda. Jadi rujukan utamanya adalah dari dalam Al-Quran, kemudian kita fahami secara ilmiah dengan menggunakan data-data ilmiah yang sudah terverifikasi secara objektif. Oke, jadi sahabat sekalian, kita telah mendapatkan kesimpulan dari kajian kita kali ini bahwa Nabi Adam itu sesungguhnya menurut Al-Quran diciptakan mengikuti kaidah umum yang dijelaskan oleh Al-Quran, bahwa dari saripati tanah, tetapi proses pembentukannya di dalam rahim, dan kemudian terlahir sebagai bayi seperti manusia lainnya. Oke ya, saya cukupkan sampai di sini. Nanti penjelasan lanjutannya akan kita kaji lagi, kita sampaikan lagi pada episode yang selanjutnya. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan Allah membimbing kita senantiasa di dalam ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.